Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aderisma. Saya adalah salah satu peserta magang di unit Bimba Alam Jaya. Baik, di sini saya akan menjawab atas pertanyaan tema kurikulum baca 2. Soal nomor 1, apa kepanjangan 4 HVK? Yaitu 4 huruf verbal kembar. Yang kedua, apa pengertian dari 4 HVK? Yaitu pengertian dari 4 HVK adalah 4 huruf verbal kembar adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja, tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Soal nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberikan materi 4 HVK, karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Soal nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK, yaitu kayak bobo, dada, kuku, gigi, mimi, papa, terus susu, pipi. Tuh. Soal nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal. Tujuan khususnya yaitu untuk membentuk logika anak agar mengerti atau bukan menghafal bunyi penggabungan huruf konsan, darit, dan vokal. Soal nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HPK? Yaitu dengan cara bernyanyi labimba, seperti liriknya itu diganti dengan kata-kata bermakna 4 HPK, yaitu dede, mimi, susu. Terus dengan bercerita dongeng, dengan menggunakan gambar yang ada di dalam buku cerita itu memverbalkan kata. Misalnya di buku cerita itu ada botol susu, yaitu jadi sebagai motivator itu yang kita lihat itu kan susunya. Jadi dengan menggunakan 4 huruf HVK yaitu kita ucapkan, kakak ayo ucapkan susunya gitu, SU susu. Nah, dengan berdongeng juga bisa. Dengan berdongeng juga untuk memverbalkan kata. Bedanya dengan cerita itu tidak menggunakan buku cerita. Agar dongeng menjadi menarik, motivator bisa menggunakannya dengan boneka tangan. Soal nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVK? Yaitu tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi pada anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utamanya 4 HVK-nya sudah tercapai. Dan yang kedua, cara mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah didengar sebelumnya kepada anak. Misalkan kayak lele, lala, sasa, dodo, sisi, gaga gitu. Soal nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Yaitu tahap selanjutnya setelah 4 HVK adalah 4 HVS dan D4 HVK. Pada bagian yang B, pertanyaan mengenai 4 HVS. Pada soal nomor 1 yaitu, apa pengertian dari 4 HVS? 4 HVS adalah 4 huruf verbal sederhana. Soal nomor 2, apa pengertian dari 4 HVS? Pengertian dari 4 HVS adalah merupakan suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Soal nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Yaitu syarat memberikan materi 4 HVS, yaitu jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 HVK. Soal nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS, yaitu seperti kuda, nasi, siku, biru, jahe, bata. Soal nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS. Tujuan khususnya adalah melatih anak menghubungkan bunyi huruf konsonan dan vokal atau suku kata yang berbeda. Soal nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Yaitu dengan cara bernyanyi labimba. Jadi liriknya labimba itu bisa diganti dengan misalnya dengan kata-kata bermakna 4 HVS seperti mama cuci baju, terus dengan bercerita,
Motivator dapat membacakan buku cerita dan menggunakan gambar-gambar yang ada di dalam buku untuk memverbalkan kata. Misalnya di buku cerita itu ada gambar kuda, jadi motivator bisa mengajak anak untuk memverbalkan kata kuda gitu, sambil menunjuk KUDA kuda, KUDA kuda, KUDA kuda. Bisa menggunakan dengan cara berdongeng. Jadi berdongeng itu bisa lebih menarik itu dengan menggunakan boneka tangan. Soal nomor 7. Bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus pada 4 HVS? Yaitu, cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah senang, gembira, dan antusias, maka tujuan utama 4 HVS-nya itu sudah tercapai. Cara kedua, cara mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan satu kata yang suku katanya berbeda yang sebelumnya pernah didengar sebelum kepada anak. Misalnya siku, biru, jahe, bata, dan lain-lain. Soal nomor 8. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Yaitu 5 HVS dan D4 HVS. Bagian yang C, jawaban pertanyaan mengenai 5 HVS. Soal nomor 1. Apa kepanjangan dari 5 HVS? Yaitu 5 huruf verbal sederhana. Soal nomor 2. Apa pengertian dari 5 HVS? Yaitu suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya saja. Soal nomor 3. Apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Yaitu syarat untuk menyampaikan materi 5 HVS adalah anak telah menguasai materi 4 HVS. Soal nomor 4. Sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS seperti botol, mobil, kapal, minum, jarum, tanah, senam. Soal nomor 5. Apa tujuan utama dan tujuan khusus 5 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain dengan cara menggunakan kata verbal. Tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan vokal konsonan dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Soal nomor 6. Bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HVS? Yaitu dengan cara bernyanyi labimba. Jadi lirik labimba itu diganti dengan kata seperti huruf 5 HVS seperti kakak lihat bulan gitu. Dengan bercerita. Jadi motivator dapat membacakan buku cerita itu dengan menggunakan gambar-gambar yang ada di dalam buku cerita itu. Seperti misalkan ada di dalam buku cerita itu seperti misalkan ada gambar huruf yang menggunakan 5 HVS, seperti di situ ada gambar kodok gitu. Jadi si motivator menunjukkan gambar kodok lalu menyampaikan kepada anak dengan memverbalkan huruf 5 HVS-nya. Soal nomor 7. Bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 5 HVS? Yaitu dengan tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, gembira, dan antusias, maka tujuan utama 5 HVS-nya itu sudah tercapai. Terus yang kedua, cara mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator memverbalkan suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya, seperti misalkan merah, hitam, putih, kartu, dan lain-lainnya. Soal nomor 8. Apa tahap selanjutnya dari 5 HVS? Yaitu tahap selanjutnya dari 5 HVS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Soal bagian yang D. Jawaban pertanyaan mengenai 4 HKS. Pada soal nomor 1 yaitu apa kepanjangan dari 4 HKS? Yaitu 4 huruf kalimat sederhana. Soal nomor 2. Apa pengertian dari 4 HKS? Yaitu kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Soal nomor 3. Apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Yaitu dengan syarat 4 HVS-nya sudah terpenuhi tujuannya. Soal nomor 4.
Sebutkan contoh kata yang termasuk 4 HKS, yaitu seperti saya suka roti, Mama beli susu, Susi bawa bola, bola saya 5, saya baca buku. Soal nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus 4 HKS? Yaitu tujuan utama 4 HKS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat, dan tujuan khususnya adalah agar anak mampu menggabungkan kata menjadi satu kalimat secara verbal. Soal nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS, yaitu dengan cara mengganti lirik lagu Labimba, bernyanyi, berdongeng, bercerita. Soal nomor 7, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS, yaitu dengan memberikan baca 1. Baik, cukup sekian dari jawaban-jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.